Ya, Mas Imam, itu ada fenomena bahwa beberapa masyarakat Indonesia ditangkap oleh aparat ketika memasang bendera One Piece. Itu bagaimana ya menurut antum? Itu bukan ditangkap. Kalau ada yang melakukannya akan ditangkap. Dengan catatan dia pertama menyalahi ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku, di mana tidak boleh ada sesuatu yang lebih tinggi dari bendera merah putih. Teman-teman harus tahu bahwa bendera merah putih itu adalah satu dari bagian simbol negara. Nah, yang menarik adalah mengapa One Piece kemudian muncul gitu ya. Ini menarik. Kalau dahulu yang namanya kritik politik itu nadanya serius, nuansanya sangat dalam dan memang membuat pemerintah itu seperti tersudut. Nah, gitu. Tetapi sekarang seiring dengan pergantian generasi, mereka mengkritik atau memberikan aspirasinya tidak melalui demonstrasi, tetapi melalui simbol-simbol dalam tanda kutip perlawanan yang dalam narasinya itu memang relevan. Nah, One Piece ini adalah satu film yang menunjukkan, ya sederhananya dalam tanda kutip, keterjungkir balikan, ya, di mana waktu itu dalam film itu diceritakan angkatan laut yang semestinya rapi, berintegritas, transparan justru kerap mendapati atau lumrah atau lazim dengan praktek-praktek korupsi, kolusi. Dan pada saat yang sama, One Piece yang memberikan atau menjadi representasi kelompok bajak laut justru menjadi pihak yang sangat komitmen dan konsisten dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kalau kemudian hari ini bendera One Piece itu muncul, kira-kira aspirasinya seperti itu. Tetapi yang kemudian menjadi perhatian pemerintah adalah ketika pengibaran bendera itu bersamaan dengan bendera merah putih. Nah, itu yang dijadikan catatan oleh pemerintah. Tetapi, apakah mungkin pemerintah akan mendengarkan aspirasi kalau misalnya mereka yang punya cara menyampaikan pesan dengan santai melalui sesuatu yang sifatnya memang sudah ada di tengah-tengah masyarakat seperti film, itu akan mendapatkan perhatian jika tidak menggunakan momen-momen penting dalam kebangsaan kita. Terlebih bulan Agustus kita tahu adalah bulan kemerdekaan, yang mana biasanya kadangkala pemerintah itu menunjukkan rasa cinta tanah air dengan gegap gempita. Namun setelah mereka melakukan upacara dengan pakaian adat yang mungkin mahal, pada saat yang sama kehidupan masyarakat justru berbalik, ya, atau berbanding terbalik dengan situasi itu. Nah, ini sebenarnya yang menjadi catatan dari mereka yang punya aspirasi bendera One Piece. Lalu apa yang pemerintah harus lakukan? Ya, saya kira ini kesempatan juga untuk mengenalkan kepada generasi muda bahwa simbol negara, bendera merah putih itu punya nilai sakral tersendiri. Pada saat yang sama, ayo dong pemerintah buat saluran aspirasi. Kalau misalnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya seperti pajak yang sampai rencananya itu, ya kalau beritanya ramai banget itu tentang bagaimana amplop undangan juga akan dikenai pajak, ya ayo dibuat salurannya, sehingga kalau ada salurannya seperti air hujan yang turun ke sungai, kalau dia tidak tersumbat maka tidak akan meluber ke jalan-jalan sehingga menggenangi, ya, perumahan penduduk. Begitu juga dengan soal aspirasi. Nah, bagi masyarakat saya kira ini juga menjadi sebuah pelajaran penting bahwa kalau kita punya aspirasi, ya coba dilakukan, gitu ya. Apalagi di tengah derasnya arus informasi dan komunikasi seperti sekarang, sepertinya semua pihak memang ingin mengedepankan win-win solution. Jadi dalam konteks ini pemerintah ya tidak perlu panik, yang menyampaikan aspirasi ya juga tidak perlu kemudian melampaui batas. Secara prinsip kita ingin kemerdekaan yang kita rayakan pada Agustus 2025 itu tidak hanya milik para pejabat, milik pemerintah, tetapi juga milik rakyat. Ya, bisa berupa apalah kebaikan-kebaikan bagi rakyat yang menyenangkan, minimal di bulan kemerdekaan lah. Kira-kira begitu.